Batum Roger menjilang kepada Rodrigo. 2-0. Persikabo Bogor unggul atas Sriwijaya FC. Satu assist diberikan oleh Batum Roger setelah mencetak gol. Dan gol dibuat dengan sangat mudah bagi Rodrigo Santoni. Ya, kita lihat Erwin, bagaimana mudahnya anak Persikabo menyusup dari sektor kiri pertahanan Sriwijaya, dan pada saat yang sama ketika assist yang bagus tadi dari Roger Batum, sundulan Rodrigo Santoni juga dilepaskan dengan sangat-sangat leluasa tanpa ada reaksi pengawal yang bagus dari barisan belakang Sriwijaya. Iya, kalau kita lihat ada 3 pemain ya belakang Sriwijaya FC, mereka tetap tidak bisa mengantisipasi bola yang melambung tinggi. Kemudian penjaga gawang sudah bergerak, bergeser posisi, dan yang luar biasa Rodrigo Santoni itu melepaskan bola berlawanan dengan arah gerakan penjaga gawang. Ya. Dan ini sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Sundulan ke tiang jauh dan sulit dari jangkauan Dede Sulaiman, dan saya melihat perubahan formasi di lini belakang Sriwijaya agak sedikit. Karena selama ini kita tahu bahwa Charis atau Haris Julianto lebih sering diduetkan dengan Carlos Renato Elias, dan sekarang Karis lebih banyak berduet dengan Syafruddin dan juga backup dari Christian Warobai di sebelah kanan. Satu kartu kuning kembali diberikan oleh Agus Nardi pada Syafruddin tampaknya, yang harus menjatuhkan Rodrigo dari sebuah serangan cepat yang kembali diperlihatkan oleh Persikabo Bogor. Sebuah serangan di daerah pertahanan dari Sriwijaya. Syafruddin mendapatkan kartu kuning. Christian Warobai. Syafruddin yang terlihat dengan balutan di kepala dan sedikit bengkak di bawah matanya. Sebuah tendangan keras dari Rodrigo di babak pertama tadi. Dan kini dirinya melakukan pelanggaran terhadap Roger. Mardiansyah. Oh, apa yang terjadi di sana? Terkena tangan Christian Warobai kah? Kita akan melihatnya nanti. Mardiansyah memegangi matanya dalam tayangan ulang. Sebuah tamparan yang mungkin tidak disengaja. Dan kalau kita lihat dalam tayangan ulang ini yang dilakukan oleh Warobai tidak dengan sengaja ya, karena dengan gerakan badan kita lihat pada saat karena dia terkecoh dengan gerakan Mardiansyah ya. Batum, umpan yang baik kepada Rodrigo, mampukah mencetak gol keduanya. Rodrigo kontrol yang tidak sempurna tadi. Kita satu gerakan Rodrigo yang paling yang sangat bagus sekali, bergerak di antara pemain pertahanan Sriwijaya, namun karena kemungkinan Bagi David untuk melepaskan tembakan. Salomon tadi tampaknya yang tergeletak. Atau Nico Susanto. Dalam tayangan ulang, melihat posisi yang cukup baik sebetulnya bagi Nico Susanto sebelum dipotong oleh Zarahan. Pula Hengki Ardiles. Batum Roger. Renato Elias kembali yang melakukan kesalahan. Dalam tayangan ulang, sebuah kontrol dari Batum. Fauzi Toldo. Dan sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh Mardiansyah di kotak penalti tanpa penjagaan. Mardiansyah mencoba untuk memplacing ke tiang jauh di mana Dede Sulaiman seolah seperti kehilangan posisinya. Ya, dan ini adalah gambaran berikut betapa sedikit atau agak keroposnya lini belakang Sriwijaya. Bagaimana si Mardiansyah sendirian bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti mereka dan dengan sangat dingin melakukan placing, tetapi agak sedikit melebar. Menghentikan posisi Alvan Lubis yang juga bermain di lini tengah untuk Persikabo Bogor. Dalam tayangan ulang. Iya, kita lihat bagaimana Obiora dengan dingin tadi, dengan kaki kirinya melepaskan tendangan dan Telah menang atas Sriwijaya FC. Grafik penampilan yang sudah mulai membaik diperlihatkan oleh tim asuhan dari Solihin. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Christian Lenglolo tampaknya.
Ya, agak tinggi memang kaki Leng Lolo menerpa jidat dari Hengki Ardiles. Penampilan Hengki memang sangat vital untuk barisan atau untuk menemboki barisan belakang Persikabo. Dan kini kembali dalam posisi yang sama, Batum Roger melepaskan umpan kepada Rodrigo. Gagal kali ini. Meski untuk kesekian kalinya Sriwijaya FC harus menerima kenyataan bahwa mereka selalu ditekan dan selalu diperlakukan. Hasil yang tentu sangat tidak mengenakan bagi kubu Sriwijaya setelah mereka juga menderita kekalahan 2-1 atas Persikota Tangerang di pertandingan tandang terakhir mereka. Dalam tayangan ulang, Niko Susanto dan juga Zarahan, dua pemain mungil yang harus bertabrakan. Masih terlalu pelan dan sangat lemah untuk mudah saja diantisipasi oleh barisan pertahanan Persikabo Bogor. Satu tawaran fair play tadi kita lihat dari Edu Juanda. Hanya dengan satu sentuhan tipis dari Kate Kayamba. Diserang oleh Persikabo Bogor. Solomon, ada Jarod, mencoba melepaskan tembakan Niko Susanto. Dan pelanggaran dilakukan oleh Renato Elias di depan kotak penalti. Ya, dan lagi-lagi kita melihat bagaimana pelanggaran ini juga tidak seharusnya dilakukan oleh Renato Elias. Jelas ini membahayakan dan terjadi di depan Mistar gawang Dede Sulaiman. Lagi-lagi ini juga satu Ben Berlian melewati dua pemain bertahan di sana. Kini Batum Roger, kerjasama yang sangat baik dengan Jarod. 3-0, Persikabo Bogor menaklukkan Sriwijaya FC. Sebuah pembalasan yang setimpal di Stadion Persikabo Cibinong. mudah sekali terjadinya gol ketiga Persikabo dan juga indah sekali bagaimana mereka mendesainnya dengan sangat dingin, dengan sangat tenang dari lini kedua, dari sektor kanan pertahanan Sriwijaya. Dan hebatnya ini lahir dari pemain pengganti Jarod. Kita lihat bagaimana one to touch antara Mardiansa dan kemudian diselesaikan dengan bagus tadi oleh Roger Batum dan berujung pada Jarod melakukan bola placing tanpa bisa terjangkau dengan bagus oleh Dede Sulaiman. Dan yang luar biasa adalah gerakan Jarod. Dia bergerak di antara pemain belakang Sriwijaya FC. Dan begitu juga bagaimana keterlihat daripada Roger Batum dalam melepaskan umpan. Sehingga kita lihat Jarod mendapatkan bola yang begitu enak dan bisa melepaskan satu tendangan yang tidak terlalu keras. Tapi mampu mengecoh penjaga gawang Dede Sulaiman. 2, 3, 4 pemain bertahan Persikabo Bogor mengurung, menutup ruang geraknya. Dan kini Kayamba yang mulai tersulut emosinya setelah dijatuhkan tadi oleh Edu Juanda. Emosi yang memang pada akhir akan muncul ketika mereka tidak sekalipun mampu menciptakan peluang yang membahayakan gawang Persikabo Bogor. Segera diamankan oleh pemain-pemain lainnya. Oh, saya pikir memang Edu Juanda melakukan kesalahan yang harusnya diganjar oleh kartu kuning. Ia benar-benar tidak menendang bola dan mengarahkan Frustrasi dari Zara karena tidak berdaya dia untuk melakukan kreasi serangan dan juga tidak ada supporter yang bagus dari teman-temannya. Aprizal untuk pelanggaran terhadap Batum Roger setelah menerima kartu kuning sebelumnya. Edu Juanda, Mardiansyah, kembali pemain yang sama melakukan kesalahan. Pergerakan yang memang benar-benar menyulitkan. Dan terus dilanjutkan meski Obiora tampak tergeletak di lapangan. Dan bola pada akhirnya dibuang oleh Batum Roger. Sebuah tindakan fair play. Hasil yang tentu akan memusingkan Rahmat Darmawan.
untuk pertandingan selanjutnya ketika mereka akan bertanding menghadapi Persita Tangerang 8 September mendatang. Sebuah pertandingan yang juga sangat keras tentunya bagi Sriwijaya FC. Meski mereka menang 2-0 di pertandingan sebelumnya di Stadion